Beberapa waktu lalu, saat Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, banyak pihak menilai merugikan berbagai sektor, tak terkecuali di sektor perikanan dan kelautan. Nelayan yang termasuk ke dalamnya juga tak luput dari bayang-bayang dampak negatif Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di masa pandemi ini, banyak nelayan yang juga terkena dampak. Hal yang paling terlihat adalah ketika banyak rumah makan yang menjadi salah satu konsumen nelayan tutup dan terdampak. Mari kita saksikan bagaimana nelayan menghadapi badai ini. Tahun 2018 juga itu untuk pembentukan bantuan nelayan harus melalui badan hukum dibentuknya koperasi-koperasi. Akhirnya karena kurang amanah ya, jadi nggak konsekuen dari pihak-pihak koperasi itu sendiri, banyak yang diselewengkan bantuan itu. Banyak juga yang nggak nyampe. Ada yang nyampe harus sampai separuh. Ada yang sampai harus tebus. Nelayan pada ngadu semua ke KNRI. Ini gimana Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana? Kita belum dapat solusinya sampai sekarang. Sudah saya sampaikan ke KPKP itu, Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan. Kita belum ada solusi, belum pernah ada dipanggil diajak bicara, agak repot. Terus hal-hal yang lain yang kita atasi anggota-anggota kita ini, semua nelayan kecil, nggak ada yang nelayan besar, nggak ada. Semua jenis-jenis alat tangkapnya juga nelayan kecil semua. Kendala yang ada seperti limbah, sudah sekian tahun, hampir setiap tahun permasalahan itu nggak selesai, masalah limbah selalu ada. Dan timbulnya limbah biasanya waktu habis hujan. Limbah pabrik yang turun ke sungai tetap aja bermuara ke laut. Limbah ada 3 macam itu. Kalau air laut kadang-kadang bisa sampai 4 warna dia. Itu yang warna hitam, ada warna merah, warna putih. Itu yang paling bahaya warna putih. Selama ini juga untuk bantu ekonomi keluarga, ibu-ibu nelayan itu mungkin nanti bisa kita lihat, bisa kita foto. Nanti sebentar lagi ada. Jadi anak-anak atau ibu itu jadi buruh atau kuli kupas kerang. Hasil kupas itu 3.000 hasil ininya upahnya. Kalau masalah pandemi. Nah, iya tuh Pak, di pandemi. Kalau masalah yang pandemi ini nelayan sebenarnya banyak ya dirugikan, bukannya masalah ada pihak yang merugikan, tapi memang di sini contohnya restoran-restoran yang pada tutup, yang harus kerang biasanya, ya suplainya bisa banyak, sekarang kan nggak terlalu. Saya tinggal di Cilincing itu udah 30 tahun. Jadi dari 30 tahun itu kerjanya ya nelayan aja, udah nggak pernah coba-coba usaha yang lain. Kalau suka nelayan ya kalau lagi air lautnya itu bagus, jernih, itu nelayan ya suka semua. Karena di saat air jernih itu semua jenis hewan-hewan yang di dalam air itu dia itu ada semua, kerang, ikan kerapu, sembilang, baronang, itu udah ribuan jenis di Teluk Jakarta ini. Tapi kalau dibilang duka, setelah turunnya hujan itu kisaran bulan-bulan 4, bulan 5 itu berbarengan dengan air limbah. Nah, air limbah ini ya itulah yang dibilang dukanya, itu setelah limbah keluar ini ya air laut itu dari Muara Bendera sampai Muara Angke, Teluk Jakarta itu radius 30 mil itu air limbah semua. Dari segi pemasaran semua terbendung dengan adanya COVID. Yang tadinya kita kerja penangkapan, misalnya contoh seperti kerang, lagi waktu sebelum COVID kita ngambil sebanyak-banyaknya, paling maksimal itu bisa 30 ember. Setelah COVID itu 5 ember. Itu pun seminggu cuma 2 kali. Akhirnya kan mau tidak mau itu
pundi-pundi celengan yang ada di rumah itu mau nggak mau kita pakai karena untuk menutupi yang 5 hari yang tidak melaut ini. Kalau dari saya harapannya nelayan, sebenarnya nelayan ini hanya ingin satu permasalahan, limbah ini gimana caranya limbah ini hilang dari Teluk Jakarta ini. Yang jadi permasalahan itu setelah ada turun curah hujan besar itu entah kenapa air itu tiba-tiba berbau, warnanya putih, ada yang merah, ada yang coklat. Saya juga nggak habis pikir masa air laut itu bisa berwarna-warni seperti begitu. Saya menjadi paralegal sudah kira-kira 11 tahun dari tahun 2009. Tahun ini kan dari mulai bulan Februari ya, kalau nggak salah, itu kan mulai kena negara kita kan mulai kena wabah virus COVID ya. Nah, nelayan itu sangat berdampak banget buat nelayan. Nelayan karena di COVID itu nelayan banyak yang warganya tidak bekerja atau yang dirumahkan, yang tadinya para nelayan kehidupan seharinya dibantu oleh anak atau dibantu dengan istri yang bekerja, sekarang sudah tidak bisa lagi, jadi hanya mengandalkan mencari ikan. Kalau di laut sedang ada limbah atau sedang ada angin ombak besar, nelayan tidak bisa mencari ikan, nah siapa lagi yang bekerja? Tidak ada lagi kan. Nah, sehingga pernah ketua nelayan Cilincing, ketua KNRI datang ke rumah saya mengeluh. Namanya Pak Waluyo ya. Pak Waluyo bilang, "Bu Mindo, ini nelayan gimana nih? Kehidupannya udah semakin terpuruk. Di laut ada limbah, ombak kencang, mau melaut susah, udah nggak bisa. Kalau di pinggir pantai ada limbah. Kalau kita lebih jauh lagi ke sana, ke laut, itu kita takut karena perahu kita kan cuman kecil," kata itu keluhannya Pak Waluyo. Akhirnya saya memberanikan diri melayangkan surat ke Kemensos untuk meminta bantuan buat para nelayan dan warga yang lain juga. Banyak juga di pangkalan pasir itu juga yang angkat kuli-kuli angkat pasir itu tidak dapat ini juga, tidak, mereka seminggu dapat gaji tapi kadang-kadang nggak dibayar, alasannya bosnya belum ada duit katanya. Nah, akhirnya dengan permohonan kita di Kemensos di ACC. Nah, waktu itu pertama kali turun sekitar 700 ya, sekitar 700 paket. Nah, itu masyarakat sangat senang banget. Itu kayak dapat emas gitu loh. Kayak dapat emas karena kalau dari pemerintah mereka dapat beras 1 dibagi 3. Itu paling buat 2 hari 3 hari sudah habis kan. Bicara soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, tentu kita tidak bisa lepaskan dari persoalan atau polemik sejak awal bahwa Omnibus Law ini disusun sama sekali tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dan keterbukaan, karena memang Satgas yang ditunjuk untuk membahas penyusunan dari draft ini itu hanya menunjuk dari asosiasi pengusaha. Jadi masyarakat, terutama masyarakat nelayan, sama sekali tidak dilibatkan begitu. Belum lagi persoalan draftnya yang disembunyikan. Jadi sejak penyusunan draft itu juga tidak bisa kita akses secara luas. Bahkan pada saat pengesahannya juga draftnya tidak kunjung final, atau memang sama sekali kita tidak bisa mengakses draft mana yang sebetulnya yang sudah diketuk palu begitu. Nah, kalau kita masuk langsung kepada persoalan dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, jadi ada salah satu persoalan yang kita bisa lihat dari definisi nelayan kecil yang direvisi di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi definisinya tuh menjadi samar antara nelayan kecil dan nelayan besar. Nah, kesamaran ini tentunya akan mengurangi manfaat bagi nelayan kecil untuk mengakses manfaat-manfaat khusus yang sebenarnya harusnya diberikan kepada nelayan kecil.
tetapi pada akhirnya nanti akan menimbulkan konflik berikutnya, karena nelayan besar bisa saja juga akan diberikan untuk mengakses ini, seperti misalnya modal usaha gitu ya, maupun subsidi atau apapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah bagi nelayan kecil. Berikutnya persoalan lebih lanjut adalah soal sentralisasi perizinan. Jadi perizinan berusaha yang dikeluarkan saat ini hanya oleh pemerintah pusat, jadi bukan lagi oleh pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini nelayan kecil, masyarakat pesisir itu tidak akan bisa lagi mengontrol eksploitasi sumber daya alam yang diberikan kepada pengusaha maupun pemodal begitu ya, karena akhirnya mereka ini, orang-orang yang punya kekuatan modal yang besar ini, mereka lah yang kemudian semakin diberikan hak untuk mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam atau kelautan dan perikanan yang ada yang selama ini sebenarnya harusnya dikuasai oleh nelayan dan masyarakat pesisir. Nah, ini tentu akan memperparah konflik perampasan ruang gitu ya, memperparah juga sampai ke masalah privatisasi pulau-pulau kecil yang sampai hari ini juga marak dan kemudian nanti akan jauh lebih parah lagi kasusnya. Masalah penyederhanaan izin ini juga akan berdampak kepada lingkungan, karena dia tidak memperhatikan bagaimana daya dukung dari ekosistemnya, karena sumber daya alam kita akan semakin dieksploitasi. Lalu selanjutnya ada potensi kriminalisasi yang akan dihadapi oleh nelayan kecil jika nelayan kecil tidak memiliki perizinan berusaha. Nah, potensi kriminalisasi ini sanksi pidananya maksimal 8 tahun. Begitu, dan dari kesemua poin-poin atau ringkasan yang saya sampaikan ini, itu semua akan semakin memperparah atau meminggirkan masyarakat kecil serta mempercepat laju kerusakan ekosistem di laut.